Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang di Mushola Al-Ikhlas. Kami haturkan terima kasih para hadirin telah meluangkan waktu. Hadirin sekalian, mengusung tema membumikan akhlak Rasulullah di era modern. Mari kita awali acara peringatan Maulid pada malam hari ini dengan baca bersama surah Al-Fatihah. Ala hadiniyah waliniyatin salihah wa ila hadratin Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'ati wa al baiti ajma'in sallallahu lahumul Fatihah. Terima kasih jemaah yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustazah Amidah Fatoni dengan sari tilawah oleh Ustazah Nur Rahman. Kami mengimbau kita dapat mendengarkan dan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Al-Ustaz Amidah Fatoni beserta sari tilawah Nur Rahman kami persilakan.
akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang kepada yang kami hormati Bapak Haji Habib Burkuibah Nasution untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah. Azza min fadli rabbi la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya mewakili segenap pengurus DKI Besar Ikhlas mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua di musola Ikhlas dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan memang seperti program DKI setiap tahun kita akan bikin namanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya kepada bebas satu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya majelis taklim ibu-ibu Musyawarah Ikhlas Jumat pimpinan daripada Ibu Haji Amalia, begitu juga kepada majelis Al-Sadat pimpinan Bapak Ahmad Imyati, begitu juga kepada seluruh anak-anak taklim itu kita punya majelis taklim Musyawarah Ikhlas. Alhamdulillah mereka sudah bisa melaksanakan tugas kita doain biar mereka bisa jadi pemimpin nanti. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang kepada seluruh muslimin muslimat yang telah membantu Maulid Madrid dalam terselenggaranya acara Maulid besar malam ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ganti semuanya dengan pergantian lebih baik, dengan pergantian sempurna. Insyaallah kita dikarenakan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan keberkahan dunia akhirat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu aja ya. Mungkin itu aja. Takut kemalaman. Ustaz sudah datang tadi soalnya. Ya. Jadi kalau memang ada apa-apa kurang lebihnya, kami mohon maaf, mohon ridho, mohon ikhlas, mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah kita simak laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Paidi. Kepada Bapak Paidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala ya rabbin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang kamu hormati Al-Muharram wal Muharram Bapak Ismaidas Makfiansa, yang kami hormati Bapak Haji Habib Burkuibah Nasution selaku Ketua DKM, yang kami hormati Bapak Gunawan selaku Ketua Yayasan Musyawarah Ikhlas, yang kami hormati Bapak Fahri selaku Seksi Dakwah, yang kami hormati Bapak Ahmad Damiyati selaku Ketua Majelis Taklim Malam Selasa, yang kami hormati Ibu Hajah Akmaliyah selaku Ketua Pengajian Majelis Taklim Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu. Hadirin, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan
Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita bisa menghadiri acara pengantar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini nanti di akhir hayat selalu mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ramaikan musyola kita ini, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi, beribu-ribu terima kasih dan ucapkan seluruh lapisan masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah membantu segala-galanya atas terselenggaranya acara ini. Ya, kami selaku panitia apabila ada kekurangan baik penyajian, hidangan, minuman, tempat penyambungan kurang berkenan ya bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Nabi yang dipimpin oleh tim Hadrah Baitur Rahmah. Pada tim Hadrah Baitur Rahmah kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa walidayna. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil penceramah kita. Beliau lahir pada tanggal 18 Mei 1977. Aktivitas dakwah beliau antara lain pengasuh pengajian Pang Muslim, pembina pangkalan pengajian anak jalanan Cakung, pembina komunitas dakwah muslimin, pembina SDIT Al-Ghifari, pengasuh Ponpes Al-Ghifari Qurani Bogor, pembina jaringan Ponpes Al-Ghifari, serta relawan kemanusiaan. Demikianlah sekilas profil penceramah kita pada malam hari ini. Kepada Ustaz Ismail Mafiasah kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga dengan salam tadi kuping kita sejuk, hati kita berbunga, hidup kita jadi penuh makna, penuh nuansa, penuh cinta, penuh pahala, mulia, bahagia, dan ujungnya surga. Kita doakan semuanya yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umurnya untuk ibadah, dimurahkan rezekinya untuk sedekah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang belum nikah didekatkan jodohnya, yang sudah nikah ditambah lagi kebahagiaannya, berarti kelancarannya. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para hujah, Bapak RT, Bapak RW, seluruh pengurus DKM, seluruh pengurus majelis taklim, ibu-ibu, anggota dan pengurus hadroh sekalian. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafiqina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita semua berkumpul di sini. Tentunya untuk silaturahmi, membersihkan hati, mencerdaskan nurani, meningkatkan prestasi, mengoptimalkan potensi, membangun motivasi. Tentunya dengan mengkaji dan menggali nilai-nilai dan ilmu yang islami, dengan sama-sama meneladani sunnah Nabi, dengan sama-sama menyembah Allah, penguasa langit dan bumi, hingga Islam bisa terus tersebar dan bersemi, paginya berkibar sampai ke langit tinggi. Walaupun kita semua terkapar dan mati seorang diri. Prinsipnya gampang, nggak boleh ada dua matahari walaupun bulan sudah ada cahayanya. Nggak boleh tercabut iman dari sanubari walaupun nyawa kita jadi taruhannya. Langit yang 7 tinggallah 6, jatuhnya 1 di Selat Malaka. Langit runtuh, bumi tenggelam, yang tinggal cuma surga dan neraka. Allah ciptakan di hati manusia cinta, yang dengan cinta kita bisa ke surga. Cinta sama Allah, Rasulnya, sesama manusia surga. Bahkan nolongin anjing kehausan bisa ke surga. Benar enggak? Nolongin anjing aja berpahala, apalagi nolongin teman. Iya kan? Coba teman kita anjing apa bukan? Bukan ya. Jangan lihat dia akan marah. Dengan cinta juga banyak orang terobos ke neraka karena cinta sama keluarga, nyolong negara, kabur ke Singapura, ketangkep juga di penjara pura-pura lupa. Hadirin sekalian, kembali kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Duitnya miliaran, habis buat umat. Ya Allah. Sahabat ngumpul, khalifah buat beli baju aja sehingga punya duit. Kadang utang dulu. Bagaimana kalau gaji khalifah kita naikin? Kemarin yang dewan naik gaji, semua ikut-ikutan.
Ntar daripada demo lagi gimana? Makanya kalau kita jadi pemimpin dulu dijaga hati-hati. Bukan nggak boleh kaya, pemilih ente miskin. Tahu diri lah, kenal diri, biar punya harga diri, kan begitu. Nah ini gaji khalifah naik. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bilang apa? Saya setuju. Semua sahabat setuju. Terus gimana? Yang ngomong kok khalifah siapa? Kenapa? Umar. Kagak bakal bakal setuju. Entar sampein aja dulu. Siapa yang berani nyampein? Dia. Saya tahu. Sampein aja lewat Hafsah putrinya. Bukankah dia umur mukminin? Dia istri Nabi. Masa iya anaknya sendiri dia tidak terima? Datang Hafsah, wahai ayah, wahai khalifah, telah datang kepadaku kabar bahwa sahabat hendak menaikkan diri khalifah. Bagaimana menurut ayah? Apa kata Umar? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Saya panggil kemarin, saya hukum. Ya ayah, apa masalahnya? Bukankah khalifah hidupnya kekurangan? Diam. Saya Umar diam. Terus apa kata Sayyidina Umar? Wahai Hafsah, engkau bilang khalifah hidupnya kekurangan, engkau istri Rasul. Sekarang saya tanya, bagaimana rumah Rasul? Diam Hafsah. Bagaimana kasurnya Rasul? Kata Hafsah, ayah, di rumah Rasul tidak ada kasur. Kami hanya punya selimut yang lebar. Pimpinan umat, pimpinan dunia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nggak punya kasur. Kami punya tikar dari kulit yang dalamnya pelepah-pelepah dan lain sebagainya, dedaunan warna. Kalau seandainya musim panas kami gelap, kami tidur di situ. Musim dingin sebagian kami lipat buat jadi selimut. Ayah, Rasul nggak punya kasur. Bu, Rasul nggak punya kasur. Hidupnya paling indah sedunia, paling bahagia di dunia. Kita punya kasur nggak? Punya. Banyak sedikit. Kita kasut punya, berantem mulu di rumah, ribut mulu, ngedumel mulu. Lah gitu, hidup kita kurang apa sih? Masih ribut aja. Apa yang kita ributin? Kalau soal ekonomi dan pemerintah itu urusan bapak-bapak dah. Itu soal negara, bapak dah yang mengkritik, bukan bapak. Tapi kalau secara pribadi saya tanya, siapa kecuali yang memang buruh yang nggak punya kerja itu oke lah. Tapi kita nih secara umum, siapa yang sekarang hidupnya lebih susah? Siapa yang sekarang hidupnya makin susah? Ngomong sama saya. Pasti mayoritas bohong. Bohong kan? Kasih tahu bohong. Bapak bilang itu makin susah. Dulu bapak punya telepon nggak? Tahun 90-an bapak punya telepon enggak? Enggak punya pak. Saya telepon ke kecamatan, telepon umum, pakai duit logaman. Ceklek telepon. Saya ingat pakai tali. Angkat tali. Itu bukan saya, teman saya. Saya minjem. Saya sengaja. Kita mau telepon susah pak. Setelah itu ada wartel. Kita telepon bu, bukan fokus di suara. Kita lihat 2.500. Dia ada buru-buru pak ya. Sekarang bapak telepon bisa lihat muka pak. Dulu bapak bisa lihat muka saudara bapak di kampung, bapak dukun. Mujizat nih wali, bapak wali dulu. Bisa melihat orang di daerah lain bu, sampai bisa. Tiketnya nggak bisa. Pertama kali telepon langsung itu Krisdayanti dari Mekah, telepon-teleponan bahwa udah bisa video call dan bayarnya sekali telepon 1,5 juta. Saya ingat dulu. Terus kita bilang hidup kita makin susah. Nggak ada. Dulu kita nggak punya telepon bu, tapi mau ngumpul sama teman kita samperin rumahnya, silaturahmi jalan, pengajian ketemu, pertemuan lancar, arisan mantep. Sekarang handphone di mana-mana, ngaji jarang, ketemu susah sama saudara jauh. Bahkan tiap Idul Fitri kita pakai ya yang pos pasti kartu pos ya. Kita beli banyak kan, kita tulis dan lain sebagainya. Indah kita nulis. Wah. Sekarang udah pakai WA, kopas lagi. Selamat ya. Tangan tidak mampu menjabat, kaki tidak mampu berjalan, sakit tuh.
Udah gitu belum dihapus bu kopasannya, tulis keluarga dahlan. Hapus dulu keluarga dahlannya, ganti nama ente. Main kirim aja. Kita bilang hidup makin susah, saya bilang makin susah. Dulu saya, bu dulu kita di rumah nggak kebeli bu Coca-Cola. Sekarang tetap nggak beli saya karena kan Israel. Saya. Tuh, udah bersyukur. Jatuh. Dulu saya Coca-Cola nggak beli, itu minuman mahal, benar nggak pak? Dulu kita belinya Orson, Sazar Parila, sama Limun. Paling tinggi jamu banteng, sama Superman. Dulu, lah sekarang minuman apa yang bapak nggak beli? Terus kita ngomong hidup kita makin susah. Saya dulu masih ingat, awal 90-an kita makan telur dadar atu bagi 4. Berantem kita berakhir miring. Sekarang anak ini keluar makan 3 pakai mie bebas. Kita bilang itu makin susah. Gak ada bu, syukurnya kurang. Nikmatin hidup kita kalau udah tua. Hati-hati nikmatin. Saya bukan nyumpain lagi bukan. Tapi emang udah bikin lagi rumahnya. Maksudnya nikmati hidup kita. Kurangin ribut-ribut. Ya, bersyukur. Dulu kita mau ngasih kabar ke daerah aja, itu masih pakai telegram. Telegram yang original, bukan yang di HP. Nulis pesan itu tulisannya SDR, PLG, BPK, SKT. Segera pulang bapak sakit. Sampai koma, biaya makin mahal, bener nggak? Susah kita dulu. Ini pamulang yang kecepatan, pamulang. Tempatin buang anak tuh. Sampai nyemok mari, banyak begal. Tuh jalan Pamulang, Reni Jaya sono, waduh begal banyak banget. Sampai nyemok mari, saya jawab saya orang penjuru, orang kota sana. Nah sekarang penduduk saya sono, maksudnya apa? Dulu kita kemarin susah, sekarang tol ini dekat. Ini daerah jadi mahal ini, jadi mahal. Sampai mau dulu ke Pamulang sekarang beli, sekarang ada yang bilang NGOP 10 juta. Nah, Pamulang 10 juta. Mahal sekarang. Terus kita bilang hidup makin susah. Enggak. Kita ini lupa bersyukur. Kata Umar, bagaimana mejanya Rasul? Wahai ayah, khalifah, Rasul udah punya meja. Itu pemimpin kita. Rasul udah punya meja. Kami taruh makanan di bawah, kami simpan di kendi, ya, lemari, kayu, gerobak, tadi kita di gerobak. Coba sekarang kita, ada yang di rumahnya nggak punya meja makan? Nggak ada. Ini makan gede, makanannya nggak ada. Terus kata Umar nanya, ya, bagaimana makanan Rasul? Wahai ayah, selama hidup kami nggak pernah makan roti yang empuk. Rasul, roti yang empuk yang mahal enggak? Roti keras, kecuali dikasih orang ya, beda cerita. Ya, kita ada yang nggak pernah makan roti yang mahal, semuanya beli sekarang. Sekarang mau lihat aja rotinya yang enak, nggak ada lagi kue tawar sedang. Dulu dodol, sekarang terus kita bilang itu makin susah. Kitanya yang makin lama. Apa kata Umar? Dulu Rasul, Abu Bakar dan aku seperti 3 orang sahabat. Rasul dan Abu Bakar sudah sampai ke tujuannya. Surganya Allah Subhanahu wa taala, taman di taman surga, rondo kiri jannah di kuburnya. Dan aku sepeninggal mereka, dengan cara apa aku musuh mereka kecuali aku lewat di jalan yang sama. Kapsonium. Lewat jalan kesederhanaan. Kalau semua pemimpin mikirnya sederhana, nggak bakal ada rakyat yang miskin. Ketika satu bangsa nggak bersyukur, kaya nggak bahagia, apa yang terjadi? Gimana ceritanya? Negaranya kaya, rakyatnya sengsara, di apa? Alamnya indah, ekonominya susah. Alamnya subur, ekonominya hancur. Kenapa bisa terjadi? Karena lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita hidup punya masalah, jalan keluar nggak ada, solusi nggak ketemu. Bukan nggak ada solusi, bukan nggak ada jalan keluar.
tapi hati kita gelap. Quran gak ada, cahaya ilmu gak ada di jiwa kita. Akhirnya Pak, hidup seakan-akan sempit buat kita. Maka supaya hidup kita jelas, hidup kita terang, hidup kita punya tujuan, kembali untuk pada ilmu. Kembali ke majelis taklim. Walaupun majelis kita cuma dapat cuma apal salawat doang. Itu bukan cuma, tapi kesannya cuma. Walaupun cuma dapat salawat doang, berkahnya kemana-mana. Bila Israel datang memanggil, tetap wujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan. Bu, saya dengar begitu nangis, Bu. Nangis. Saya takut. Ibu, udah gitu ibu suarin super begitu. Pakai musola yang kenceng, samping kuping saya sebelum lagi makan, Bu. Lagi makan lontong sayur, sekujur akan menggigit. Nah, berkahnya itu saja deh saya. Kalau syukur matahari sabar bulannya, kalau iman disanubari sudah balasannya. Kalau hidup itu perahu mati dan magatnya. Kalau Allah yang kita terjun, insya Allah kita bahagia. Kalau tangannya diangkat semua doa, tangan yang kanan. Bukan doa apa bukan. Ya, ikuti perintah saya, putar. Lebih kencang, cepat, ya, terus. Pegang dagu. Gak usah begitu, dia sedang ikutin saya. Maksudnya apa Ustaz? Hidup jadi ikut-ikutan. Kalau hidup ikut-ikutan orang, jangan tidak putar. Sibuk ikutin orang lain, gak usah pikirin surga kita, bahagia kita. Itu saja. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dan bayyuhum ya Allah mazidah ya rabbana alhamdulillah wa la tasukka min babil jalil wa karim wa li asr azim subhanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa arbu'ana wa subhana wa ta'ala ya Allah ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina ya Allah berikan kepada kami hidayah, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikanlah kami ya Allah dan keturunan kami ya Allah mendirikan salat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan pasangan kami, keluarga kami, istri kami menjadikan mata dan hati kami. Jadi kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa azwajana wa ladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an wa ahli taqwa wal khair wa ahli ilmi wal jannah. Ya Allah jadikanlah kami ahli Qur'an. Jadikan kami ahli Qur'an ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak kami ya Allah ahli Qur'an, ahli taqwa ya Allah, ahli kebaikan ya Allah, ahli surga ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ampunkan dosa kami, dosa kedua kami, kami bunda kami, sayangi mereka ayah ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami, menggendong kami, menimang kami sedari kami kecil. Izinkan kami mampu membuat mereka ayah kami bangga dan bahagia saat mereka yang masih ada, ketika mereka sudah tua, bahkan ketika mereka sudah tiada. Masukkanlah mereka dalam surgamu ya Allah, ridhomu yang paling tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan dunia di surga, berikan kepada kami kebahagiaan di surga, jauhkanlah kami dari api neraka, masukkan kami ke dalam surgamu yang ridhomu yang paling tinggi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
wabarakatuh.